Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Farida, NIM 21030101012 dari kelas N01 PBSI. Baik, di sini saya akan mereview kembali tentang materi yang telah saya pelajari sebelumnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi strategi dan pembelajaran. Sebelum melanjutkan, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu pengertian strategi pembelajaran dan model pembelajaran. Pengertian strategi pembelajaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disebut dengan KBBI, strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Pendapat Syaiful Bahri Jamarah mengartikan strategi adalah suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Nah, strategi digunakan untuk memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Strategi berbeda dengan metode. Strategi menunjuk pada sebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu, sedangkan metode adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi. Dengan kata lain, strategi adalah plan of operation achieving something, sedangkan metode adalah a way in achieving something. Nah, sedangkan model pembelajaran diartikan sebagai prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar. Nah, untuk mencapai tujuan belajar dapat juga diartikan sesuatu pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, sebenarnya model pembelajaran memiliki arti yang sama dengan pendekatan, strategi, atau metode pembelajaran. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi strategi dan model pembelajaran. Model pembelajaran pada dasarnya adalah proses penambahan informasi dan kemampuan baru. Ketika berpikir, informasi dan kemampuan apa yang harus dimiliki siswa, maka pada saat itu juga semestinya berpikir strategi apa yang harus dilakukan agar semua itu dapat tercapai secara efektif dan efisien. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan strategi pembelajaran. Adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan faktor yang paling pokok, sebab semua faktor yang ada di dalam situasi pembelajaran termasuk strategi pembelajaran itu diarahkan dan diupayakan semata-mata untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan pengajaran menggambarkan tingkah laku yang harus dimiliki mahasiswa. Setelah proses pembelajaran selesai dilaksanakan, tingkah laku tersebut dapat dikelompokkan ke dalam kelompok pengetahuan atau disebut dengan aspek kognitif, keterampilan, aspek psikomotorik, dan aspek sikap, yaitu efektif. Yang kedua, faktor materi pembelajaran dilihat dari hakikatnya. Ilmu atau materi pembelajaran memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, karakteristik ilmu atau materi pembelajaran membawa implikasi terhadap penggunaan cara dan teknik dalam pembelajaran. Secara teoritis, dalam ilmu atau materi terdapat beberapa sifat materi, yaitu fakta, konsep, prinsip, masalah, prosedur, atau keterampilan, dan sikap atau disebut dengan nilai. Yang ketiga, faktor siswa. Siswa sebagai pihak yang berkepentingan di dalam proses pembelajaran, sebab tujuan yang harus dicapai semata-mata untuk mengubah perilaku siswa itu sendiri. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ialah jumlah siswa yang terlibat di dalam proses pembelajaran. Nah, dalam hal ini perlu dipertimbangkan bahwa siswa sebagai keseluruhan dalam arti segala aspek pribadinya diperhatikan secara utuh. Selanjutnya, siswa sebagai pribadi tersendiri. Setiap siswa memiliki perbedaan dari yang lain dalam hal kemampuan, cara belajar, kebutuhan, dan sebagainya, yang berkaitan erat dengan proses pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu tingkat perkembangan siswa.
akan mempengaruhi proses pembelajaran. Selanjutnya, faktor fasilitas. Faktor fasilitas ini turut menentukan proses dan hasil belajar. Misalnya, jika guru atau dosen merencanakan menggunakan metode demonstrasi dalam mengajarkan sesuatu keterampilan kepada mahasiswa dengan menggunakan alat pembelajaran yang telah ditetapkan, akan tetapi jika ternyata alatnya kurang lengkap atau sama sekali tidak ada, maka proses yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya, dan hasilnya tidak akan tercapai sesuai yang diharapkan. Nah, selanjutnya, faktor waktu. Faktor waktu dapat dibagi dua, yaitu yang menyangkut jumlah waktu dan kondisi waktu. Nah, hal ini menyangkut jumlah waktu adalah berapa jumlah jam pelajaran yang tersedia untuk proses pembelajaran. Sedangkan yang menyangkut kondisi waktu ialah kapan pembelajaran itu dilaksanakan. Pagi, siang, sore, atau malam. Kondisinya akan berbeda-beda. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap proses pembelajaran yang terjadi. Nah, selanjutnya faktor guru. Faktor guru adalah salah satu faktor penentu. Pertimbangan semua faktor di atas akan sangat bergantung kepada kreativitas guru. Nah, dedikasi dan kemampuan gurulah yang pada akhirnya akan mempengaruhi proses pembelajaran. Nah, selanjutnya kita dapat disimpulkan bahwa strategi digunakan untuk memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Nah, strategi ini berbeda dengan metode. Strategi menunjukkan pada sebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu, sedangkan metode adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi. Dengan kata lain, strategi adalah a plan of operation achieving something, sedangkan metode adalah a way in achieving something. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi strategi dan model pembelajaran, yaitu faktor tujuan pembelajaran, faktor materi pembelajaran, faktor siswa, faktor fasilitas, dan yang paling pengaruh adalah faktor waktu. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan untuk mata kuliah strategi dan pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.